Saya mau ngasih tahu kalau pejuang pendidikan untuk perempuan di Indonesia tidak hanya Raden Ajeng Kartini, ada juga yang namanya Raden Dewi Sartika loh. Kali ini saya mau membahas sosok beliau nih. Dewi Sartika memiliki misi mulia dalam merintis pendidikan bagi perempuan di Indonesia, khususnya di tanah Sunda. Ia juga merupakan salah satu pahlawan pendidikan nasional yang telah dikukuhkan pada tanggal 1 Desember 1966 melalui Keputusan Presiden Nomor 152 tahun 1966. Dewi Sartika lahir pada tanggal 4 Desember 1884 di Cicalengka, Bandung. Ia lahir sebagai anak kedua dalam keluarga Sunda ternama dari pasangan Raden Rangga Somanagara dan Raden Ayu Raja Permasa. Sebagai anak yang lahir dari keluarga priayi, Dewi Sartika memiliki freelance untuk mendapatkan pendidikan formal. Ia mengenyam pendidikan di sekolah kelas 1 untuk penduduk non-Eropa, yakni sekolah yang bernama Estertjes Class School. Sekolah ini kelak menjadi sekolah Hollands England School di zaman sekarang. Di sana, Dewi Sartika belajar membaca dan menulis serta mempelajari bahasa Belanda. Namun Dewi Sartika tidak sempat menyelesaikan pendidikannya lantaran ayahnya diasingkan ke Ternate pada tahun 1893 hingga ayahnya wafat di sana. Setelah kejadian itu, kehidupan Dewi Sartika harus bergantung pada pamannya Raden Demang Suryakarta Hadiningrat, kakak kandung dari ibunya. Dewi Sartika tidak berlarut-larut dalam hal tersebut. Ia menunjukkan bakat dan kegigihannya untuk terus berkembang. Di gedung belakang kepatihan, saat bermain dengan teman-temannya, Dewi Sartika sering berperan layaknya seorang guru di sekolah. Dengan ia mengajari teman-temannya baca tulis dan bahasa Belanda kepada anak-anak pelayanan di kepatihan. Berbagai barang yang ia temukan seperti arang dan pecahan genting dibuatnya menjadi alat bantu ajar. Perlu diingat jika saat itu Dewi Sartika juga masih belia, umurnya sekitar 10 tahun, namun ia sudah menunjukkan minatnya di bidang pendidikan dengan memerankan seorang guru. Pada tahun 1906, Dewi Sartika menikah dengan Raden Kanburuan Agah Suryawinata yang merupakan seorang guru. Suaminya adalah sosok orang yang memiliki semangat, visi, serta cita-cita yang sama dengan Dewi Sartika. Kelak Raden Kanburuan Agah Suryawinata akan membantu Dewi Sartika dalam mewujudkan visinya. Pada zaman itu, keberadaan sekolah tidak banyak seperti zaman sekarang. Bahkan masyarakat dari golongan biasa kesulitan untuk mendapatkan akses ke pendidikan. Hanya anak-anak dari golongan priayi atau mereka yang mapan yang dapat bersekolah. Kemudian Dewi Sartika meluluhlantahkan batasan tersebut dengan membuka akses pendidikan untuk semua golongan, terutama bagi perempuan. Dibuatlah sekolah yang bertujuan mencerdaskan kaum perempuan agar tercipta kesetaraan pendidikan antara laki-laki dan perempuan, serta antara perempuan golongan priayi dengan perempuan golongan biasa. Pada tanggal 16 Januari 1994, keinginan Dewi Sartika terwujud. Di usianya yang masih sangat muda, sekitar 18, ia mendirikan sebuah sekolah bernama Sekolah Istri. Sekolah tersebut bertempat di Ruang Paseban Kabupaten di sudut sebelah barat Pendopo Bupati Bandung, sekarang bernama Taman Pendopo Alun-Alun Bandung. Awalnya sekolah itu hanya memiliki 20 orang murid. Di sekolah ini murid-murid diajarkan berhitung, membaca, menulis, menjahit, merendam, menyulam, serta belajar agama.
Keberadaan sekolah yang dirintis oleh Dewi Sartika mendapat perhatian negatif dan positif dari masyarakat. Negatifnya, Dewi Sartika mendapat kecemoohan atau cemoohan karena telah berani menentang adat dan kebiasaan bangsawan. Namun, keberadaan sekolah itu juga mendapatkan perhatian positif dari masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan semakin bertambahnya jumlah murid, bahkan ruangan yang dipinjamkan di Pendopo Bandung pun sudah tidak mencukupinya. Pada tahun 195, sekolah istri pindah ke Jalan Cigurian dan sampai sekarang masih digunakan sebagai tempat belajar. Jumlah pengajar pun ditambah untuk mengimbangi jumlah muridnya. Pada tahun 1909, bangunan sekolah diperluas dengan menghadap ke arah Jalan Kebon Cau. Ini menjadi jalan keutamaan istri. Lalu, pada tahun 1910, sekolah istri berganti nama menjadi Sekolah Dewi Sartika dan berganti kembali menjadi Sekolah Keutamaan Istri pada tahun 1914. Sekolah ini masih memiliki tujuan fundamental yang sama, tetapi terdapat penambahan materi atau pelajaran yang diajarkan. Penambahan atau penyempurnaan rencana belajar dimaksudkan agar kelak para wanita yang menjadi lulusan dari sekolah ini dapat hidup. Dewi Sartika sangat berusaha untuk memberikan pendidikan yang berkualitas dan yang terbaik. Salah satu cara Dewi Sartika meningkatkan kualitas pendidikan adalah dengan mendapatkan guru-guru yang kompeten di bidangnya. Ia sampai memanggil Suster Van Harkel, seorang tenaga ahli dari Rumah Sakit Immanuel, untuk mengajarkan PPK dan memelihara bayi. Kesuksesan sekolah ini memberikan inspirasi untuk membuat sekolah yang sama di berbagai daerah. Di Jawa Barat, selain di Bandung, sekolah keutamaan istri dapat ditemui di daerah-daerah tertentu, yaitu Tasikmalaya, Sumedang, Cianjur, Ciamis, Cicurug, Kuningan, Sukabumi, hingga menyeberang pulau di Padang Panjang. Sekolah keutamaan istri juga memiliki moto dari bahasa Sunda, Kaengger, Bager, Bener, Singer, Pinter, yang memiliki arti dalam bahasa Indonesia yaitu sehat, baik hati, benar, mawas diri, dan pintar. Nilai-nilai tersebut masih dapat dijumpai di Jawa Barat sebagai warisan dari Dewi Sartika.